Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Benar nggak dia sebagai pemimpin? Pemimpin ini berat loh. Kalau kita lihat tugas pemimpin itu memberikan arahan ya kepada anak buahnya, kemudian mengawasi, kemudian memperbaiki kesalahan mereka, itu tugas pemimpin. Warrajulu, ini bicara laki-laki tadi. Warrajulu, seorang laki-laki, ra'in fi baitihi, pemimpin di rumahnya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maka sekarang kalau seorang laki-laki itu pemimpin, siapa yang dia pimpin? Boleh jadi dia belum punya anak, maka yang dia pimpin istrinya sekarang. Yang dibawa tanggung jawab dia. Apa yang harus dia lakukan? Laksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Ngajarin. Antum lihat kadang-kala pemimpin itu rapat ya sama anak buahnya, rapat lagi, evaluasi. Ada banyak yang dia lakukan. Ini sudah dilakukan apa belum dia? Karena sebagian laki-laki yang menjadi suami itu hanya berpikir tugas dia ngasih makan istri. Tugas dia memberikan nafkah kepada istrinya. Tugas dia memenuhi semua kebutuhan rumahnya. Tugas dia membelikan apa yang diinginkan istrinya. Bukan itu saja. Maka tugas dia mendidik istrinya. Dia lakukan tidak? Umpamanya dia punya istri tadi dianggap nggak jilbaban. Atau yang lebih parah, istrinya nggak sholat. Apa yang sudah dia lakukan? Ana sudah kasih nasihat, Ustaz. Seperti apa kasih nasihat? Ini pemimpin ngasih nasihat anak buahnya itu ada tahapan-tahapannya. SP 1. Tetap SP 2. Tetap selamat tinggal. Iya, SP3. SP3 diberhentikan. Diberhentikan. Suami lakukan itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan wallati takhafuna nushuzahunna. Dan wanita-wanita yang kalian takut nusyuz mereka, enggak nurutnya mereka, membangkangnya mereka, durhakanya mereka, apa yang kalian lakukan? Fa'idhuhunna. Ini SP1. Kasih nasihat dia, dipanggil. Cari tempat yang indah, duduk sama dia, kasih nasihat dari hati ke hati, sampaikan kecintaanmu kepada dia, sampaikan tentang kehidupan dunia. Ini nasihatlah, itu istrimu gitu loh. Ternyata tidak diidahkan, tidak dikerjakan. SP2, apa SP2-nya? Pisah ranjang. Allah mengatakan wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang sama mereka. Ini dilakukan tidak dengan suami. Kalau bicara tanggung jawab, ya tanggung jawabnya suami. Wah, Ana sudah kasih nasihat loh. Engkau sudah kasih nasihat, tapi tahapan ini kau kerjakan apa enggak? Ketika tidak, ya nanti akan dihisap dia sama Allah Azza wa Jalla. Ana sudah kasih nasihat, ya engkau cuma ngomong tok. Engkau seharusnya kasih SP2 tadi yang berkaitan dengan wahjuruhunna fil madaji. Yang ketiga, SP3 ini Allah katakan wadribuhunna, pukul mereka. Kalau sekarang kan mungkin nggak seperti dahulu ya. Mukul istri itu bukan berantem sama istri. Boleh jadi disentil tangannya. Engkau kok nggak dengar aku gitu loh. Aku itu ingin hidup bersamamu. Padahal ini sudah pisah ranjang ya. Kan ada yang sudah pisah ranjang itu kalau suaminya baik ya. Kalau suaminya nggak baik kata dia alhamdulillah anak ngeluh ngurusin bucu ini. Jadi pisah ranjang dia bersyukur gitu loh. Tapi kalau istri yang suaminya baik dia bingung ketika suaminya nggak mau mendekati dia. Ini kayaknya suamiku terakhir nanti nyeraikan aku ini. Itu ada dalam benak dia. Itu dilakukan tidak. Jadi proses pendidikan itu harus dijalanin. Yang terakhir ya sudah tadi. Berpisah nantinya gitu. Ketika tidak mampu. Tapi kalau sang suami, enggak Ustaz, Ana masih berharap Ustaz. Masih silahkan. Artinya enggak ada namanya berhenti rapat. Tidak ada berhenti evaluasi. Terus dia lakukan seperti itu. Tapi cuma tadi tahapan yang kedua itu banyak laki-laki tidak melakukannya. Dan boleh jadi tadi karena laki-laki itu butuh sama istrinya. Iya Ustaz, Ana cuma satu istrinya Ustaz. Rasulullah SAW 9 istrinya semua ditinggal sama Nabi SAW. Itu dalam proses SP2 kalau Ana bahasa Ana mungkin ya. Itu ditinggal semuanya. 9, 1 bulan gak digaulin semuanya. Setelah itu baru didatengin. Engkau mau lanjut sama aku apa tidak? Kalau enggak, fadhol, selamat tinggal. Sudah mau dikasih pesangon sama Nabi SAW, selamat tinggal.
Kenapa? Karena kita hidup ini menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sana ada surga, ada neraka gitu loh. Kalau kita nggak mampu mendidik istri kita, terus apa? Dan di sinilah nanti akan berdampak kepada anak-anak sebenarnya. Ketika antum salah pilih ibu, anak-anak yang akan jadi korban. Antum nggak selalu bisa bersama anak. Sedangkan anak itu butuh sentuhan ibunya di awal-awal pendidikan ya. Artinya kalau anak-anak itu diajarin ibunya dengan benar. Tadi bicara sholat ya. Ibunya sholat. Selalu ngajarin anaknya sholat. Insya Allah selesai tugas antum. Karena antum sudah tepat memiliki ibunya. Sampai ada Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Ketika dia ngomong kepada anak-anaknya. Ahsantu ilaikum. Aku telah berbuat baik kepada kalian. Sigharan wa kibaran. Ketika kalian masih kecil. Kemudian setelah kalian besar dan sebelum kalian lahir ke dunia ini. Itu anaknya bingung. Ayah, kalau ketika kita sudah lahir, ya kita merasakan kebaikanmu. Tapi gimana kau berbuat baik kepada kami? Kami masih belum ada. Apa kata dia? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak akan dicela karena. Di sini. Ini tanggung jawab suami milihkan ibu buat anak-anaknya. Ketika suami pilih ibu yang gak benar, ditanggung jawab di hadapan Allah. Makanya ketika ada seorang anak yang durhaka sama bapaknya, dipanggil sama Umar. Panggil sama, engkau durhaka sama bapakmu. Kata anak ini, ya Amirul Mukminin. Nih bapakku, gak pernah, dia tidak memiliki ibu yang baik buat aku, kata dia. Dia ngasih nama aku juga Ju'al. Ju'al itu kumbang yang nganu kotoran tuh jemaah. Dan dia tidak mendidikku dengan baik. Ini salahnya bapaknya gitu loh. Sehingga anak itu durhaka, bapaknya ini penyakit. Ini bukan berarti melegalkan anak durhaka ya. Tetap dosa anak itu durhaka. Cuma sebagai orang tua, tolong dia tahu diri. Kenapa anakku seperti ini? Kita punya mahasiswa ngadakan penelitian di panti jompo di Jember itu. Dia ngadakan penelitian tentang kenapa, apa sebabnya orang tua ini ditinggal sama anaknya. Dan banyak cerita mereka mengatakan, iya saya yang salah Ustadz. Bapak-bapak itu. Saya memang gak ngurusin anak-anak dulu. Saya tinggal anak-anak kerja ya. Ke Bali ada yang cerita seperti itu. Merantau dia kayak ini tuh. Kemudian ada yang mengatakan, iya saya dulu pisah sama ibunya. Saya nikah lagi. Kemudian gak ngurusin anak-anak ini tuh. Sekarang anak-anak saya wajar lah kata bapaknya itu kalau memperlakukan saya seperti itu. Sampai sadar tuh bapak. Karena ini kesalahan dimulai dari dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Maka kalau tadi sang bapak sudah mendidik ya, sudah memiliki ibu yang baik buat anaknya, sudah mendidik anaknya untuk beribadah, sholat. Kita ini kan mendidik bukan memberikan keamanan sama anak kita, tapi memberikan imun kepada dia. Supaya ketika di luar, dia tergoda ini dan itu, dia sudah punya penangkalnya gitu loh. Selesai. Yang jelas kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Sampai mana tugas kita tadi? Tugas kita terus ya. Sampai anaknya itu umur 60 tahun tetap anak sebenarnya. Kalau kita melihat anak kita melakukan kemungkaran, ya kita tetap memberikan nasihat. Tapi kita nggak bisa keras lagi kayak anak kecil dulu, nggak bisa. Jadi seorang laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya berupa mengajari. Karena sebagian laki-laki berpikir memberikan nafkah saja kepada istrinya. Ternyata tidak seperti itu. Tugas lainnya berupa mendidik seorang istri. Jika dalam menasihati seorang istri tidak mau mengikuti misal masalah sholat, maka beri peringatan. Peringatan ini berupa SP1. Jika belum mengikuti, maka lakukan SP2. SP2 ini berupa pisah ranjang. Dan jika belum mengerjakan lagi, maka SP3 berupa pukulan. Pukulannya ini berupa pukulan yang tidak menyakitkan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Barakallahu fiik.